Oligarki, KKN, ya jelas kalau KKN itu hal yang dilarang oleh agama, apalagi kondisi sekarang di saat ekonomi terpuruk, ya kan, ekonomi terpuruk, rakyat menjerit, minyak mahal, listrik naik, kemudian gas naik, kita susah sekarang ini untuk anak-anak ketika mau kuliah minta untuk kebutuhan kuliahnya. Tiba-tiba ya kita lihat kondisi sekarang KKN di mana-mana. Jadi inilah yang menuntut kita juga untuk turun. Jadi kita tidak hanya sekedar misalnya agama dinistakan, termasuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oke, ya assalamualaikum Bunda Mary dan Bunda Miss. Bunda Miss. Bunda Mes, Ya. Bunda Lena. Bunda Lena, nah itu Bunda Leni. Bunda Leni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi katanya ini sebenarnya aktivis majelis taklim ya, tapi kok sekarang hari ini ya datang ke acara konsolidasi nasional rakyat yang lebih politis sifatnya. Apa sih yang membuat bunda-bunda ini bergerak gitu ya? Dari Lampung lagi? Iya, dari Lampung. Kalau ditanya apa yang memotivasi, tadinya kita dari Majelis Taklim yang hanya membahas masalah ibadah-ibadah ubudiyah, terus sekarang kok ikut konsolidasi nasional. Ini sebenarnya kami berangkatnya terus terang aja, berangkat dari kami tidak ada kepentingan politik, karena kami bukan orang partai. Tidak ada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi, tetapi adalah tuntutan hati nurani melihat berbagai katakanlah kerusuhan, kegelisahan hati kondisi negara saat ini, begitu. Bunda dari zaman 2016 berarti sudah bergerak? Iya, sudah bergerak. Waktu ada penistaan agama itu ya, kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama ya? Iya. Itu berarti ikut juga semua 411, Iya, 212. itu awalnya. Berapa banyak masa dibawa Bunda waktu itu? Banyak, waktu itu ada 15 bis dari Lampung. Wow, dahsyat ya. Karena kami sekali lagi kemarin yang hanya mengaji gitu, tetapi ketika ada agama kita, syariat kita dinistakan, maka kita terpanggil. Itu awalnya waktu itu. Ya tapi kan kalau yang hari ini misalnya kan topiknya udah sebagian besar udah bukan lagi soal penistaan agama. Bukan. Tapi soal korupsi, soal oligarki misalnya, itu juga menjadi menurut bunda-bunda ini harus diperjuangkan ya. Oh iya. Kenapa Bunda? Mungkin dari sisi agama ada alasannya gitu? Ya, kenapa oligarki, KKN, ya jelas kalau KKN itu hal yang dilarang oleh agama, apalagi kondisi sekarang di saat ekonomi terpuruk, ya kan, ekonomi terpuruk, rakyat menjerit, minyak mahal, listrik naik, kemudian gas naik, kita susah sekarang ini untuk anak-anak ketika mau kuliah minta untuk kebutuhan kuliahnya. Tiba-tiba ya kita lihat kondisi sekarang KKN di mana-mana. Jadi inilah yang menuntut kita juga untuk turun. Jadi kita tidak hanya sekedar misalnya agama dinistakan, termasuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oke, berarti justru perspektifnya udah berubah ya, udah bukan hanya soal penistaan agama seperti di awal waktu dulu bergerak di 2016 ya Bunda ya. Iya. Nah, sekarang apa sih yang Bunda perjuangkan? Tentu Bunda memiliki ideologi, memiliki alasan yang kuat untuk bergerak dari sisi agama, misalnya untuk kejayaan Islam tepatnya. Seperti itu Bunda. Iya, banyak. Jadi yang kita perjuangkan ini kan bukan hanya Islam saja, ya kan, tetapi untuk kepentingan semua, kepentingan rakyat, kepentingan umat, apalagi ketika kemarin kami dengan aktivis yang lain menyampaikan aspirasi. Misalnya nih, ketika di Kemenkes kebijakan tentang PPKM yang sangat merugikan kita kan ingin ketemu dengan Kemenkes, kemudian itu berapa kali terus
tidak tersampaikan aspirasi ini karena tidak mau Kemenkes untuk menemui kita. Nah, inilah yang menjadi sumbatan-sumbatan sehingga kami selalu hadir ketika ada kelompok ataupun pertemuan perkumpulan yang di dalamnya itu memuat untuk kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kita. Jadi intinya sepakat ya kalau Bunda-Bunda ini sekarang lihatnya bukan hanya soal agama tapi memperjuangkan keadilan. Iya. Memperjuangkan keadilan. Gitu. Kalau dari Lampung sendiri Mas banyak nggak yang seperti Bunda-Bunda itu atau Bunda doang? Alhamdulillah banyak. Oh. Pada hari ini pun yang hadir kami ketemu di sini. Iya. Ada yang dari Lampung Mesuji. Selatan. Buruh ya? Dari petani. Lampung Selatan Petani, ada petani, kemudian dari Mesuji, kemudian dari Lampung Tengah. Oh, petani ya? Petani pelayan, kemudian kami pun dari Majelis Taklim ini berbagai macam ini ya, ada yang juga pedagang, ada yang tukang salon. Oh iya. Teman-teman juga ada yang suaminya jadi pemulung dan sebagainya. Jadi Pokoknya intinya nggak ada yang pegawai deh, nggak ada yang Bunda Mei ya? Bunda Miss. Bunda Miss, udah Bunda Miss lagi. Katanya tukang salon, iya, rias pengantin. iya. Kenapa sih seorang perias pengantin kok jadi suka ikut demo belakangan ini? Karena perias itu kan cuma sekedar usaha, tapi kan hati ini kan karena bergabung Panggilan. memang hati ini kan panggilan tersendiri gitu loh. Sedangkan selama ini memang keluhan-keluhan itu bukan dari masyarakat, tapi kita sendiri merasakan. Jadi kepengen juga gitu tertumpah semuanya keluhan kita yang selama ini kita rasakan. Meskipun nggak didengar ya sama yang Meskipun protes. sudah sering kali tidak didengar, tapi terus berjuang. Nggak bosan. Nggak bosan. Insya Allah. Gitu ya. Kalau ini Ibu Bunda Lena, maaf. Pedagang. Apa sih yang membuat pedagang? Pedagang, ya. Apa sih yang membuat Bunda Lena tergerak untuk memperjuangkan keadilan misalnya? Iya, kan selama 2 tahun ini kan kita para pedagang Merasakan dampaknya benar. Jadi cuman apa istilahnya tuh pelaris hanya untuk makan, enggak untuk menyimpan gitu. Yaitu. Oke. Jadi berawal dari majelis kan, satu majelis kan? satu majelis. Oke. apa-apa mahal. Apa-apa mahal. Dan ini Saya aja bahkan sempat vakum, sempat buka usaha ayam geprek. Ya demi melangsungkan gitu. melangsungkan hidup. Tapi kan banyak juga di luar sana ibu-ibu atau bunda-bunda atau bapak-bapak yang nggak tergerak tuh untuk sampai niat-niat misalnya datang dari daerah ke Jakarta untuk ikut aksi demonstrasi atau ikut dalam gerakan-gerakan aktivisme. Sebenarnya begini ya, bukan tidak tergerak, bukan tidak terpanggil gitu, tetapi kesempatan, apalagi sekarang dengan ekonomi yang sangat susah gitu. Jadi semuanya itu kalau bisa inilah kebanyakan itu bukan nggak mau, mereka mendukung, mensupport karena lantaran faktor ekonomi yang harus kan semuanya kita perlu Ya, istilah perlu tepat di jalan. untuk jalan kehidupan. gitu. Ya artinya banyak pengorbanan dari bunda-bunda dong pasti, dan itu sudah diniatkan memang ya bunda-bunda ya. Kita inginnya apa sih nih bunda dari perjuangan kita nih? Yang akhirnya membuat bunda-bunda akhirnya stop dan kembali untuk berdagang, kembali ke Majelis Taklim. Kan hari ini mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ya kan. Nah ini kan akan disampaikan kepada pemerintah, kepada legislatif. Harapan itu, ayo didengarkan, cari solusi, gitu. Kemudian ketika kita menyampaikan aspirasi yang mana di negara kita dilindungi oleh undang-undang, jangan disikapi dengan ya jangan gampang-gampang dipersekusi gitu. Ayo, ini yang menjadi aspirasi rakyat, duduk bareng atau di DPR atau pemerintah temuin kita, dengarkan dan berikan solusi gitu. Karena selama ini yang kita rasakan ya ketika kita mendatangi beberapa kementerian Zong semua. Kalau DPR masih ada harapan untuk DPR?
Yang jelas kita akan ikhtiar. Kita akan ikhtiar. Sebab mau kemana lagi? Iya. Ya ketika nggak ada lagi, misalnya tetap tidak ditindaklanjuti oleh DPR, Akan terus bersuara. waduh. Terus Nggak bersuara dan pulang-pulang nanti berarti. Allah yang akan Tapi menjawab pulang semua. balik. Pulang tetap ya ke Lampung. Pulang Iya, ke Lampung. Tapi ngelihatnya berarti bunda-bunda ini kan majelis taklimnya di Lampung. Melihatnya masalahnya udah nasional ya, bukan hanya masalah lokal. Lebih urgent nasional ya bunda ya. Iya, karena kalau dulu mungkin ya karena penistaan agama. Nah kesini-sininya ini sudah masalah dapur, Oh. masalah Iya, perut, masalah perut. masalah masa Oh. depan Anak-anak. anak-anak. Mana sekolah-sekolah sekarang kan yang kami ingin mendapatkan pendidikan agama sekarang kan mahal biayanya gitu. Sementara sekarang kan mau beli gas, sekarang udah yang tabung gede itu aja udah Udah 210. Listrik sekarang naik, tokennya ini mau bayar token dan sebagainya. Jadi artinya sekarang ini kan masalah ekonomi. Sementara kebijakan apalagi kemarin PPKM sangat berdampak yang Dampak tidak baik luar kepada biasa. khususnya kami pedagang. Pedagang. Oh, Bunda Mary juga pedagang. Iya, Oh, dagang apa bunda? variasi motor. Variasi motor. Wah. Jadi orang kan itu kan variasi motor sangat-sangat luar biasa dampaknya. Kenapa? Karena orang lebih mikirin perut Daripada beli variasi. Sementara kayak kami juga kan salon tutup selama ini kan nggak Karena ada. pernikahan nggak ada. Iya, Agama aja nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh di Nah, pesta ya. Ini vakum luar biasa Pak. Oh iya iya. Jadi emang sebenarnya ini bangkit dari keluhan domestik ya, dari dapur ya. Di dapur. Dari ya. dapur itu. Iya. Dan apakah bunda-bunda ngerasa ibu-ibu yang lain, masyarakat yang lain juga merasakan hal yang sama? Mungkin sama. Hampir sama Sama sebenarnya. Keluhan. Tetangga. Karena teman. kami Iya. sudah sering turun mendengarkan keluhan-keluhan itu. Tapi mereka nggak mau bergerak ya? Tapi ya itu tadi Kesempatan. karena ekonomi Juga. kesempatannya. Bukan nggak mau. Ongkosnya. Iya. Dan nggak tahu harus bagaimana. Nah, Maka kita terpanggil ya. Kita terpanggil insya Allah untuk ongkos ya ada rezekinya dari Allah. Hmm. Dan kami tidak pernah ada yang menyuruh, Menyuruh. ada yang bayar atau meminta gantikan. Enggak. Katanya, oh sekarang ekonomi susah, kok bisa gitu? Ada ongkos untuk berangkat. Ya namanya kita, kami ini kan di Ormas ini banyak sebenarnya kemarin agenda-agenda sosial, bedah rumah, sembako dan sebagainya. Tapi hal ini sangat bermanfaat bagi kami karena berdampak ke Ke seluruh masyarakat. masyarakat. Oke, bunda-bunda merasa ini bagian dari jihad yang sedang Bisa dilakukan. aja, iya. Jadi motivasi religinya kuat dong pasti. Yang bunda-bunda lakukan yang diperjuangkan ini adalah untuk agama Allah gitu. untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan Dan- umat. Ya, untuk kemaslahatan. Bahwa ini adalah sebuah perintah agama Ya. gitu. Oke. Ya. Karena kita lihat penerapan hukum juga tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kita menuntut tegaknya benar-benar Keadilan. Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke. di dalam penegakan hukum. Kemudian sekarang sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana kita lihat itu anak bangsa tercabik-cabik persatuan dan kesatuannya. Ya kan? Ini sangat-sangat miris gitu. Kami terserah karena mungkin kami berangkat dari Majelis Taklim, mungkin akan di framing, oh ini kelompok radikal. Terserah. Kelompok kanan. Kelompok kanan. terlalu kanan. Yang radikal itu yang korupsi tuh. Orang lagi radikal. susah, ekonomi susah, makan korupsi. susah, dia korupsi. Nah itu yang akan kita tuntut ini nanti di KRL KKN ini, ya kan? Hukum mati loh. itu seperti itu. Jadi kami tidak peduli mau dibilang radikal, silakan aja. Ada juga yang memframing mungkin ketika kita menyampaikan kritik, oh ini kelompok intoleran. Tidak, kami berteman, bersahabat dengan teman-teman yang lain. Saya pernah satu panggung dengan pendeta, dengan Kristiani, tadi itu ada yang Katolik juga, kami duduk bareng. Begitu. Kita saling sangat menghargai. insya Allah Bhinneka Tunggal Ika. Kita sering menghargai perbedaan agama. Oke.
Jadi bunda-bunda bisa memastikan bahwa tuduhan radikal, tuduhan terlalu kanan itu adalah salah. Salah. Ya. Dan sekarang juga bunda-bunda ini bergerak kan nggak sendiri ya. Selalu kan kalau saya ikuti perjalanannya selalu bersinergi dengan yang lain. Misalnya hari ini KRL, KKN ini gitu ya. Memang merasa ya perlu bersinergi. Oh iya. Karena kita punya di sini kepentingan bersama, kepentingan yang sama, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan politik, dan kami merasa ya bersaudara dengan siapa saja. Oke, meskipun selalu ada risiko untuk pecah kongsi ya. Iya, nggak pernah sih ya. Nggak pernah sih Membongkar Kami masalah. kami selalu bersatu, kami selalu bersatu. Iya. Ya artinya dengan bersinergi merasa hasilnya yang akan didapat. Harus. Seharusnya. Harus saling memahami kekurangan, kelebihan dan saling mengisi. Kami berharap terjadinya persatuan, kesatuan di antara. Pertanyaan ya. Iya. Kan tadi kan katanya bukan hanya agama ya, sekarang udah masalah ekonomi, Masalah masalah perut ekonomi. menyangkut Iya. langsung Iya. kehidupan ibu-ibu. Kira-kira ini kan ikut acara konsolidasi ini kan untuk aksi ya? Untuk aksi. Untuk aksi. Nah, tujuan jangka panjangnya kalau menurut bunda-bunda tuh apa? Setelah misalnya aksi pun pemerintahnya berubah pun apa kira-kira sih tujuan habis itu gimana? Ya, kalau pemerintah bisa memberikan solusi dengan permasalahan yang ada di bangsa ini yang membuat kita anak bangsa carut marut seperti ini, siapapun kita pemimpin negeri ini akan kita dukung. Gitu. Iya, yang baik kenapa enggak? Jadi sila-sila di Pancasila Kita balik ke dapur lagi. Kami tidak ada kepentingan, maka Nggak ada setelah kepentingan apa-apa. ini terakomodir, ya udah Udah, kami selesai, kami kami kembali dagang lagi. lagi. Nah, kami Kami Sama balik lagi. lagi. Apa Dagang. ngurusin pengajian lagi. Oke. Nah, kira-kira kriteria yang baik atau keadaan yang diinginkan itu kayak apa? Hukum tetap Semuanya ditegakkan. Sejahtera lah, rakyat Iya. sejahtera. ya, pemerintah bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Kemudian penerapan hukum Hukum itu yang jangan tumpul seadil-adilnya. ke bawah, tajam ke atas gitu. Jadi benar-benar sila Pancasila itu benar-benar Kembali. Tumpul ke bawah, ke atas, Tumpul ke tajam ke atas, bawah. tajam ke Iya. bawah. Ya begitulah. Ah. Jadi kita ini kan di sini berkumpul berangkat dari membawa permasalahan di setiap daerah masing-masing, berkumpul menjadi satu. Kemudian diakomodir dalam pertemuan konsolidasi nasional ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti gerakan kita ini akan didengar oleh pemerintah. Bahkan bukan pemerintah saja ya, dari legislatif juga, DPR RI, DPD, gitu. Ketika rakyat yang tadinya kami sebenarnya berangkatnya tidak tadinya kami tuh enggak peduli siapa aja pemimpin, ayo. Yang penting negara kita tenang. Tapi sekarang kan yang ada. Kalau jangka panjang, karena kami berangkat dari partai politik, kami tidak ada kepentingan ini, karena kami juga kalau ditanya jangka panjang, karena kami tidak ada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi, nggak ada kepentingan harta tahta, berangkat pun atas panggilan hati aja. Benar. Oke, mungkin terakhir Bunda nambahin apa pandangan Bunda kalau saya sebutkan tentang izah atau kejayaan Islam. Nah, apakah itu juga yang menjadi tujuan jangka panjang sebenarnya? Kalau itu menjadi tujuan jangka panjang dalam hati bunda-bunda ya, meskipun tadi dikatakan tidak ada kepentingan politik dan sebagainya, tapi apakah ada juga keinginan agar terjadi itu yang namanya kejayaan Islam atau kemuliaan Islam atau kejayaan Islam, yaitu izah. Nah, dalam bayangan bunda itu seperti apa kejayaan Islam itu, tegaknya Islam itu seperti apa? Kejayaan Islam, tegaknya Islam itu adanya kedamaian di seluruh masyarakat, ya, dalam beragama, berpolitik, kemudian semuanya, sosial, budaya, bisa hidup bersinergis seperti hanya di zaman Rasulullah, kita saling menghargai walaupun berbeda agama, gitu. Dan nggak harus dalam bentuk negara Islam. Tidak, man ya. Siap Bunda, terima kasih banyak
sangat mencerahkan ya. Semoga sukses. Amin, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.